Cara menentukan risk yang ideal dalam trading. Oke, kita bahas Sobat Trader kali ini risk yang ideal dalam trading. Ya, setiap kali kita melakukan transaksi, kita tidak bisa menghilangkan apa yang disebut dengan resiko, ya, risk. Jadi kita harus bisa untuk mengelola resiko dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Ketika kita trading, baik itu forex, gold, atau oil, kita harus mengelola resiko dengan baik. Nah, bagaimana untuk kita menentukan resiko yang ideal dalam trading? Memang setiap kita investor bisa itu mempunyai profil yang berbeda-beda untuk mengelola resikonya. Ada yang dinamakan itu bisa kategori low risk, yang berarti risknya adalah 1-3% daripada modal. Ya, misalkan modalnya itu adalah $1.000, berarti 1% daripada $1.000 itu sama dengan $10. Atau sampai 3% berarti $30 untuk resiko per transaksinya. Kalau misalkan modalnya adalah $10.000, berarti resiko 1-3% itu berarti $100 sampai dengan $300 per transaksinya. Dan ada juga yang kategori risknya adalah itu moderat. Berarti itu risikonya 3 sampai dengan 10% daripada modal. Misalkan contoh dari tadi $10.000 modalnya, berarti itu risikonya ditentukan sekitar $300 sampai dengan $1.000 per transaksinya. Nah, dinamakan juga ada risk yang high, ya, high risk profile. Itu berarti risikonya itu lebih daripada 10% per transaksi. Berarti kalau misalkan dia modal $10.000, berarti dia risknya itu lebih daripada $1.000 per transaksi. Kalau misalkan modalnya adalah $1.000, berarti dia lebih daripada $100 per transaksi. Ya, risk yang dimaksud itu kalau per trade, ya biasa kita sebut itu stop loss atau kita singkat dengan SL. Itu risk kita untuk kita melakukan transaksi. Nah, bagaimana yang ideal? Ya, idealnya adalah risiko yang ideal adalah ketika kita menempatkan risiko kita itu tidak terlalu besar. Yang bisa dikatakan adalah low risk. Kenapa? Karena ketika dia low risk, maka setiap transaksi kita, maka itu transaksi yang risknya itu bisa dikatakan kecil. Dan karena risikonya kecil, tidak mempengaruhi terlalu besar akan psikologi kita dalam kita melakukan transaksi atau trading. Sehingga kalau kita low risk, bahkan bisa itu bermanfaat juga, ya. Ketika kita low risk, maka misalkan kita contohkan 1% dari modal, ketika satu transaksi itu loss, maka lossnya hanya 1% dari modal, dan kita masih mempunyai modal, ya, 99% untuk kita bisa melakukan transaksi lagi. Atau bisa dikatakan kita masih punya peluru untuk 99 kali transaksi lagi. Sehingga tidak menghabiskan modal kita hanya di dalam 1 atau sampai 2 transaksi modal kita habis. Ketika kita kelola risiko kita dengan ideal, kita bisa menempatkan risiko kita itu di kategori low risk, 1-3% dari modal. Oke, jika ada pertanyaan seputar yang kita bahas ini, Sobat Trader dapat tinggalkan di kolom komentar. Kiranya video ini bermanfaat buat Sobat Trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi Sobat Trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, supaya Sobat Trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Dan bagi Sobat Trader yang serius untuk trading, langsung aja join di Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit!